ada dan ya pada video kali ini kali ada segmennya itu Andromeda News dan ya news atau informasi yang ini maksudnya masuknya news bukan horor sih, ini masukkan news ya ini. Jadi kali ini kita akan membahas itu tentang psikopat dan ya psikopat apakah itu psikopat dan banyak yang beredar tes psikopat ya, tes psikopat yang bisa ditemukan di YouTube ya, yang diklaim itu katanya cuma hiburan bla 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 ya gitu kan. Dan di tesnya sebelum gue masuk apakah tes itu benar bisa menunjukkan kalian psikopat atau bukan ya. Jadi gue jelaskan dulu psikopat itu apa. Jadi psikopat itu seseorang yang melakukan I think kayak penyiksaan gitu ya kan, kayak penyiksaan atau membunuh orang dengan cara disiksa dulu ya secara sadis ya. Dan biasanya itu dia melakukannya bukan karena sesuatu yang something ada yang penting gitu. Biasanya dia psikopat itu dia melakukan pembunuhan sadis secara berantai dengan alasan kesenangan gitu, kesenangan dirinya gitu kan, atau membantu melepaskan penderitaan seseorang dengan cara dibunuh gitu. Dan biasanya itu kalau untuk sekarang ya, kalau menurut gue untuk sekarang itu tingkat psikopat yang dapat lahir di khususnya tahun ini ya, di daerah di itu modern ini, kalau menurut gue angkanya cukup kecil tapi tidak pasti ada gitu kan, karena di tahun-tahun mungkin sebelumnya ya gitu, di luar negeri ada banyak psikopat gitu kan, yang seperti kanibal gitu, yang orang makan daging manusia gitu kan, hanya karena emang senang gitu, bukan karena hal yang spesial. Kalau membunuh seorang karena ingin karena membunuh orang karena temannya atau keluarga yang sakiti, itu namanya balas dendam berbeda dengan psikopat. Bagi yang balas dendam tapi balasnya tuh secara sadis seperti mutilasi atau disiksa dulu gitu kan, itu beda, itu namanya balas dendam secara sadis ya, bukan psikopat itu dia tujuannya hanya karena dia senang dan dia tuh menikmati kesenangannya, itu menikmati saat orang menyiksa orang gitu kan. Dan ya jadi psikopat itu ya itu intinya begitu. Jadi untuk sekarang biasanya tuh psikopat, seorang yang jadi psikopat itu biasanya dulu waktu kecilnya biasanya itu dia ada masa kecilnya gitu kan, banyak berhubungan dengan darah itu seperti pembunuhan ya, atau keluarganya dulu dibunuh di waktu kecil. Dia pernah membunuh orang waktu kecil gitu, yang pernah membunuh orang di depan matanya, atau orang tuanya dulu pernah dibunuh di depan matanya sendiri gitu. Dan biasanya itu terjadi pada saat-saat perang gitu kan. Kalau sekarang itu kan banyak bagan itu, banyak organisasi hukum, ada organisasi hukum dan dunia damai gitu, enggak kayak dulu. Dan untuk sekarang kan biasanya ada pihak keamanan seperti polisi dan lain-lain kan ya. Jadi minim lah gitu, kalau menurut gue sangat minim. Kalau kata gue bilang gak ada, karena tahun-tahun kemarin tuh di tahun-tahun sebelumnya tuh ada ya, seperti orang banyak di internet beredar di internet gitu kan. Dan biasanya berhubungan dengan darah kan biasanya. Jadi biasanya orang psikopat itu bisa dulu waktu kecilnya itu dipancing oleh sesuatu kejadian jadi psikopat, karena tidak ada orang yang terlahir sebagai orang jahat ya. Semua orang dilahirkan dengan cara
baik gitu kan, dengan putih polos, dan faktanya itu manusia itu memiliki sisi gelapnya masing-masing ya. Ada sisi white side, ada dark side gitu kan ya, ada celak ya, ada sisi putih, ada sisi gelapnya, ada dark side. Semua orang tuh mempunyai sisi gelapnya masing-masing, dan sisi gelapnya dan sisi putihnya itu bisa dipancing oleh suatu kejadian ya, oleh sesuatu kejadian atau apa namanya itu, kejadian atau dipancing oleh seseorang gitu, dipancing oleh seseorang maka dia menjadi dark side-nya gitu ya kan. Dan walaupun kita pola pikirnya tuh berbeda, sangat rasional ya, sangat pikirannya baik gitu, namun kalau hatinya dark side ya, pikiranmu akan kalah oleh hati yang dark side itu, atau hati yang kegelapan itu. Jadi sesuatu yang berharga bagi manusia yaitu keimanan atau hati ya, keimanan hati dan juga perasaan gitu. Kalau manusia udah kehilangan hatinya, imannya, dan juga perasaannya, itu sudah dikatakan manusia tersebut sudah kehilangan apa yang penting bagi manusia gitu kan. Jadi balik ke topik ya, jadi bisa manusia itu ada wise dan dark side. Nah ini kalau psikopat biasanya tuh dia dipancing oleh suatu kejadian, kan jadinya apa namanya, jadi dipancing oleh suatu kejadian, dia jadinya masuk ke dark side-nya dia gitu kan. Walaupun pikirannya itu seperti tadi gue bilang, pikirannya kalaupun rasional, kalau hatinya dark side itu psikopat, pikirannya pun akan mengikuti apa kata hatinya gitu kan. Karena hati itu sesuatu yang penting yang dimiliki manusia gitu ya kan. Dan apakah tes yang ada beredar di YouTube itu tesnya itu valid atau benar atau tidak? Kalau menurut gua adalah karena menjadi psikopat itu tergantung dengan hatinya ya. Kalau hatinya udah psikopat, kalau hatinya udah psikopat, pasti ya, kalau udah hatinya udah psikopat, pasti ya psikopat gitu, dia melakukan hal yang psikopat. Jadi tergantung dengan hatinya gitu. Kenapa? Dan apakah di tes yang beredar di internet itu benar? Dan jawabannya itu cuman hanya tes orang yang udah benar-benar psikopat, bukan orang normal yang menunjukkan gue ngetes gue nih psikopat apa enggak gitu kan. Karena itu tergantung dengan hatinya. Kalau itu yang di internet itu, pertanyaan yang di internet itu, orang yang itu kayak keadaan, pertanyaan keadaan yang biasanya tuh psikopat lakukan. Jadi keadaan ke suatu keadaan ya, kalau di pertanyaan di internet itu, kayak kalau gue lihat itu kayak pertanyaan yang biasanya pertanyaan suatu keadaan, dan kalian tuh jawabnya, kalau kalian psikopat benar, kalau hatinya kalian psikopat pasti benar, kalau hatinya enggak pasti aja salah gitu kan. Kalaupun kalian hatinya bukan psikopat tapi jawabannya benar ya, tapi itu kan cuma ya, itu kan semuanya tergantung dengan hati ya gitu. Kalau pikiran yang tadi gue bilang, kalau pikirannya kalian jahat tapi hatinya enggak, pasti nggak bakalan gitu ya kan. Dan itu kalau menurut gue itu jalannya gitu, tergantung hatinya gitu, kalau psikopat apa enggak. Dan apakah yang pembantaian yang waktu di Masjid New Zealand, apakah orang tersebut psikopat atau bukan? Ya dapat gue jawab ya, itu adalah bukan. Jadi dia hanya mungkin kalau gue katakan hanya orang-orang yang mungkin itu dia dipaksa oleh suatu apa gitu. Kalau tim skor seperti itu bilang ya, dia hanya orang bodoh gitu, dia membantai tanpa tahu dia bakalan ketangkep apa enggak. Itu sama aja pembantaian dengan cara bunuh diri gitu namanya. Itu dia ngebantai bunuh diri, karena di beberapa saat dia melakukan pembantaian dalam waktu 24 jam dia langsung tangkap gitu. Kalau psikopat pasti dia udah mikir
dia nggak bakalan mau ketangkep dan juga nggak langsung dibantai sekali tembak mati. Kalau psikopat itu disiksa dulu sih, dia menikmati orang-orang yang dia korbannya itu tersiksa ya, itu menikmati saat-saat itu. Kalau di Masjid New Zealand itu dia umbannya sekali tembak kepalanya mati gitu kan. Jadi dikatakan itu bukan kerjaan psikopat ya, itu cuman apa gitu ya kan. Dan mungkin itu aja gue udah sampai ya, mungkin informasi yang gue sampaikan mudah-mudahan berguna ya. Jadi intinya itu untuk membuktikan apakah psikopat atau bukan itu tergantung hati seseorang ya. Itu kalau pertanyaan di internet itu pertanyaan yang bukan buat menebak apakah lu psikopat apa enggak. Jadi pertanyaan di internet itu aja pertanyaan tentang keadaan ya. Kalau psikopat tuh dia bakalan bagaimana, tapi kalau orang normal biasanya bakalan bagaimana gitu. Karena kalau psikopat itu pikiran udah jadi pengen ngebunuh, pengen orang, pengen nyiksa orang doang gitu kan pikirannya, karena fokusnya ke situ. Dan pesan gua juga di akhir video ini ya, juga yaitu yang tadi gua udah bilang, itu semua orang tuh punya sisi gelapnya masing-masing ya, punya sisi gelap dan sisi putihnya masing-masing, dan semua itu bisa dipancing oleh suatu kejadian atau sesuatu orang gitu. Jadi janganlah kalian menghakimi atau menghakimi seseorang dengan sepihak, orang yang jahat atau orang yang salah gitu ya kan. Karena di sudut pandang lain mungkin orang yang salah bisa jadi benar, atau di sudut pandang lain orang benar bisa jadi jelek, bisa jadi di posisi yang jahat gitu. Jadi begitu. Dan juga setiap kalaupun dia dilihat dari segala pandang sisi itu melakukan hal yang jelek atau salah gitu ya kan, dia kalaupun dia artinya udah di dark side atau di sisi gelapnya, dia tuh bisa dipancing lagi ke sisi putihnya. Begitupun sebaliknya ya, walaupun dia itunya sisi putih tapi dia bisa dipancing ke dalam jatuh ke dalam sisi yang dark side-nya. Jadi begitu. Jadi nanti di belakang mungkin, jadi nanti kalau menurut di Mr. Samudratullah katanya pada suatu saat ada banyak orang yang terpancing dari sisi white side-nya ke dark side-nya ya. Banyak orang yang begitu, dan banyak orang yang dari sisi dark side itu ke sisi yang putih. Jadi kalau itu menurut gue jangan terlalu menghakimi orang kan, yang terlalu bagaimana pak, katanya suatu hari bakal gitu ya, nggak ngerti bisa tahu dari mana gitu ya. Yang bakalan gitu, dan itu juga bakalan buat antisipasi juga ya kan. Karena dan tambah basa-basi, tambah panjang lebar, dan intinya tetap jaga ibadah dan juga keimanan kalian gitu. Jika kalian Islam, jangan lupa tinggalkan sholat, jangan lupa sholat ya kan, jangan lupa sholat. Dan kalau kalian yang Kristen, jangan lupa beribadah, jangan lupa beribadah kepada yang di atas gitu kan ya. Jangan lupa pada pencipta, jangan lupa kepada sang pencipta gitu kan, yang menciptakan makhluk segalanya ya kan. Dan pesan gue itu jangan pernah tinggalkan sholat gitu. Dan jangan pernah tinggalkan ibadah ya kan. Dan karena ibadah itu menjaga keimanan kita agar tidak jatuh ke titik dark side ya dengan mudah. Dan mungkin sekian dari gue kan. Kalau ada tadi kesalahan atau ada salah paham tadi gue salah ngomong apa gitu, mohon maafkan ya. Dan ya mungkin itu aja gue sampaikan. Intinya tadi gue di akhir, mudah-mudahan kalian mengerti apa yang gue katakan dan tidak ada miskomunikasi. Dan sekian dari gue, mudah-mudahan tidak ada kesalahan informasi yang gue sampaikan. Dan kalau salah mungkin kalian bisa komen di bawah gue salahnya di mana, karena gue manusia biasa, ada yang bisa salah. Dan sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep respect and happy game, udah maju terus game.